Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai agensi dan interline. Kelompok kami, kelompok keempat kelas Charlie, nama saya Zairin Elarangga dengan NIT 22091991. Rekan saya Rista Putri Feriandani dengan NIT 22091977. Kemudian ada Iko Mangdiki Arsana dengan NIT 22091872. Kemudian ada Cahya Handayani Launuru dengan NIT 22091823. Dan yang terakhir ada Gladys Marian dengan NIT 22092121. Nah, di sini kami memilih Garuda Indonesia sebagai maskapai untuk diskusi kami kali ini. Nah, Garuda Indonesia ini adalah merupakan full service carrier atau FSC yang merupakan maskapai penerbangan yang bersifat premium dan lengkap. Maskapai penerbangan ini mengutamakan kenyamanan penumpang dengan memberikan layanan dan fasilitas lengkap seperti makanan, minuman gratis, hingga bantal atau selimut. Baik, di sini saya akan melanjutkan hubungan maskapai Garuda Indonesia dengan IATA. Yang pertama yaitu standar operasional. Garuda mengikuti standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh IATA yang membantu memastikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan penerbangan. Kemudian sistem distribusi. Garuda memanfaatkan sistem distribusi global IATA untuk menjangkau pelanggan secara internasional, termasuk sistem pemesanan tiket. Yang ketiga yaitu sertifikasi dan keanggotaan. Sebagai anggota IATA, Garuda mendapatkan akses ke berbagai sumber daya dan dukungan dalam pengembangan bisnis, serta berpartisipasi dalam forum industri. Dan yang terakhir yaitu pengembangan industri. Garuda berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan praktik terbaik di tingkat global melalui partisipasinya dalam kegiatan IATA. Manajemen jaringan rute yang digunakan Garuda Indonesia. Analisis permintaan. Garuda melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi rute yang potensial berdasarkan permintaan penumpang dan barang. Dan yang kedua, optimalisasi rute. Maskapai mengoptimalkan jaringan rute yang ada dengan mempertimbangkan faktor seperti kapasitas pesawat, waktu penerbangan, dan konektivitas. Dan yang ketiga, pengembangan rute baru. Garuda secara berkala mengevaluasi peluang untuk membuka rute baru, baik domestik maupun internasional, untuk meningkatkan pangsa pasar. Dan yang keempat, kemitraan dan aliansi. Garuda sering menjalin kemitraan dengan maskapai lain untuk memperluas jaringan rute melalui kodeshare dan aliansi, meningkatkan aksesibilitas bagi penumpang. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian. Keuntungan, peningkatan pendapatan. Dengan manajemen rute yang baik, Garuda dapat meningkatkan tingkat keterisian pesawat dan pendapat dari penjualan tiket. Yang kedua, ekspansi pasar. Rute baru memungkinkan Garuda untuk menjangkau pasar yang belum terlayani, meningkatkan potensi pertumbuhan. Yang tiga, efisiensi operasional. Optimasi rute dapat mengurangi biaya operasional seperti bahan bakar dan biaya pemeliharaan pesawat. 4. Peningkatan layanan pelanggan. Dengan rute yang terencana dengan baik, Garuda dapat menawarkan lebih baik pilihan dan kenyamanan bagi penumpang. Untuk kerugian, yang pertama, risiko keuangan. Membuka rute baru membutuhkan investasi yang signifikan dan dapat berisiko jika tidak ada permintaan yang cukup. Kedua, kompetensi. Rute baru sering kali menarik perhatian maskapai lain, meningkatkan persaingan yang dapat mengurangi margin keuntungan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Menambah rute baru dapat membebani sumber daya, termasuk kru dan pesawat, jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, fluktuasi permintaan. Perubahan kondisi pasar
seperti ekonomi atau pandemi dapat mempengaruhi permintaan pada rute tertentu, mengakibatkan kerugian. Manajemen pemasaran yang diterapkan Garuda Indonesia. Manajemen pemasaran yang diterapkan oleh Garuda Indonesia mencakup berbagai strategi dan taktik untuk memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif di pasar penerbangan. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari manajemen pemasaran Garuda Indonesia. Yang pertama, segmentasi pasar. Kedua, produk dan layanan. Ketiga, harga. Keempat, promosi. Kelima, distribusi. Dan keenam, pelayanan pelanggan. Dan yang ketujuh, teknologi dan inovasi. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam manajemen pemasaran mereka, Garuda Indonesia berusaha untuk membangun merek yang kuat, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan tetap kompetitif di industri penerbangan global. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.